Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Lutfi Anissa, saya dari PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi studi Islam. Nah, langsung saja yang pertama adalah landasan agama Islam. Dalam Al-Quran dapat diketahui bahwa pewahyuan dan keberadaan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bukan merupakan klaim kosong, dan kitab suci ini tidak hanya dapat dijabarkan ajaran-ajaran Islam, tapi juga landasan-landasan yang menjadi dasar pijakan ajaran-ajaran tersebut dan pengamalannya. Nah, apabila Islam dengan seluruh ajaran dan pengamalan itu diibaratkan seperti pohon dan bangunan. Kenapa demikian? Karena landasan itu adalah tanah yang dimana pohon dan bangunan itu tumbuh berdiri. Landasan agama Islam tersebut yang dapat dirumuskan dari Al-Quran itu meliputi 3 bagian dan tidak bisa dipisahkan. Nah, apa aja 3 bagian ini? Yaitu ketuhanan, kerasulan, dan kitab suci. Kemudian dari 3 bersinergi ini, landasan tumbuh kembang dan tegaknya bangunan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tauhid rahmatuliyah ini yang dinamakan adalah ketuhanan yang maha rahman dan maha rahim. Nah, pembuatan konsep tauhid ini berdasarkan pemahaman tertentu terhadap konsep rahman Allah dalam Al-Quran. Kemudian tauhid uluhiyah dan rububiyah ini didasarkan pada pemahaman tertentu terhadap keilahan dan keroban Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua kategori itu juga dengan istilah yang dibentuk dengan masdar khusus untuk Allah. Istilah uluhibah ini dan uluhab yang memberi masdar, yang menjadi masdar dalam robba ya robbu. Nah, kemudian makna katabah dan rahmah sendiri yaitu dalam ayat Allah menyebut penciptaan. Rahmat yang menjadi kualitas diri dengan menggunakan istilah katabah yang arti asalnya yaitu menulis. Kemudian dalam pemakaian bahasa istilah digunakan pengertian untuk menciptakan. Nah, isbat atau menentukan takdir, mewajibkan itu ijab, mengharuskan itu fard, dan tekad kuat itu azm. Pemakaian demikian menurut Asyafani karena sesuatu yang dikehendaki kemudian dikatakan dan diketik dalam tulisan. Jadi kehendak itu menjadi titik awal dan tulisan itu menjadi titik. Istilah rahmah menjadi salah satu konsep cinta yang ada di Al-Quran dinisbahkan kepada Allah. Nah, konsep cinta dari Roma ini intinya karena merupakan konsep cinta pokok yang semu. Konsep-konsep cinta yang lain dia maha memberi kebaikan karena sekaligus maha menginginkan kebaikan, maha mengembangkan pohon kehidupan, maha mengasihani, maha meridhoi tanpa menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian ada doktrin tauhid. Apa sih doktrin tauhid? Seharusnya keyakinan tentang adanya hukum agung yang sangat Qur'ani itu menjadi bagian fundamental dalam keimanan muslim kepada Allah. Karena secara teologis harus ada dalam tauhid yang merupakan doktrin sentral dalam Islam. Secara teknis kefundamentalan itu dapat diungkapkan dengan istilah tauhid rahamutiyah. Dengan memperhatikan perkembangan ilmu berlangsung kumulatif dan penjelasannya, ayat di istilah teknis tauhid rahamutiyah dapat diberi pengertian kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kapasitasnya dan aktualisasinya, asma dan sifatnya. Jadi, tauhid itu dipercaya bahwa Allah menjadi Rabb dan Malik dengan semua asma dan sifatnya berdasarkan cinta dan kasih, bukan berdasarkan kebencian dan kemarahan atau kekuasaan. Dengan demikian, tauhid rahamuriyah pada hakikatnya bukan merupakan kategori karena ia tidak menambah kategori-kategori yang sudah ada, tetapi merangkumnya dalam satu ketuhanan yang menjadi puncak perkembangan agama dan sepanjang imannya. Telah diketahui puncak perkembangan agama sepanjang masanya telah dulu agama dominan bersifat demodik yang mengajarkan Tuhan yang jahat kepada manusia. Kemudian Nabi Ibrahim datang mendakwahkan agama etis yang mengajarkan Tuhan yang baik kepada manusianya. Nabi Muhammad yang datang kemudian diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim dan
mendakwahkan agama yang mengandung puncak ajaran ketuhanan itu. Klaim kenabian terhadap sebenarnya secara substantif itu mendapatkan kebenaran dari ajaran ini. Perangkuman itu sebagaimana ditegaskan dalam pengertian di atas meliputi wilayah eksistensi dan aktualisasi, bukan dalam wilayah prosedur penempaan asma dan sifat Allah yang diajarkan dalam doktrin tauhid Al-Utsaimin. Nah, dalam ayat ketiga surah Al-Fatihah dijelaskan bahwa nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi ayat tersendiri. Tetapi dalam susunan kalimat ia menjadi keterangan sifat dua dan ketiga bagi Allah setelah sebelumnya diberi sifat Ar-Rabbal Alamin. Sebagai keterangan sifat kedua menjadikan keterangan sifat yang disebutkan kembali, hal itu karena keduanya telah menegaskan menjadi sifat Allah yang dalam ayat pertama. Penyebutan kembali kedua yaitu sudah barang tentu berhubungan dengan asma Ar-Rabbal Alamin. Istilah Ar-Rabbal Alamin terdiri dari atas Rabb dan Al-Amin. Rabb berasal dari tarbiyab yang berarti menumbuhkan kembangkan suatu dari suatu keadaan ke keadaan lain sampai batas sempurna. Kemudian dalam bahasa ia digunakan pengertian pemilik Al-Malik, Tuan As-Sayyid, pengatur Al-Mudabbir, pengasuh Al-Murabbi, dan penanggung jawab Al-Qayyim, dan pemberi. Nah, pengertian ini menurut Tabari merupakan pengembangan dari tiga pokok Arab, yaitu tuan, pembina, al-muslih, dan pemilik. Ketiga makna pokok ini termuat dalam Rabbul Alamin, sehingga Allah sebagai Rabb berpengertian tuan yang tidak ada tandingannya dalam kekuasaannya, pembina keberadaan makhluknya dengan memberi karunia tak terhingga, dan pemilik yang menciptakan dan mengurus mereka. Nah, karena itu pengertian Rabb dalam ayat tersebut adalah Maha Pemilik. Dengan cakupan makna yang kompleks luas ini setidaknya meliputi 5 pengertian, yaitu Maha Pencipta, Maha Memiliki, Maha Memelihara, Maha Mengatur, dan Maha Menghancurkan. Adapun Al-Amin dari jamak yang artinya alam, dan alam adalah semua wujud selain Tuhan. Semua wujud itu disebut alam dalam bahasa Arab. Alam juga berarti tanda. Karena mereka menjadi media untuk mengenal Allah, penciptaannya, namun dihubungkan dengan istilah lain yang akar katanya seperti ilm atau ilmu. Maka bisa dipahami bahwa alam itu diciptakan dengan ilmu. Alam yang sedemikian kompleks tidak mungkin diciptakan tanpa berdasarkan ilmu. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dengan menggunakan huruf wawu atau ya dan nun disebut jamak al-mudzakkar as-salim. Jamak ini digunakan untuk nama diri dan sifat laki-laki dengan syarat tertentu. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dengan menambah huruf wawu masih berhubungan dengan jamak kata alam, bahwa dalam filsafat akal memang dihubungkan dengan alam. Sebagai contoh, Al-Farabi yang dengan filsafat emanasinya menjelaskan penciptaan alam semesta melalui akal-akal kesatuan sampai ke 9 yang menjadi wujud kedua sampai ke 10 yang masing-masing berpikir tentang Tuhan dan dirinya sendiri. Kemudian perlu dikemukakan bahwa fisik modern sekarang menemukan adanya kesadaran alam semesta. Kesadaran ini telah diungkapkan dalam Al-Quran bahwa segala yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Dengan demikian, wajar jika Al-Quran menyebut alam semesta dengan bentuk jamak yang biasa digunakan untuk manusia berakal. Nah, kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu Allah menjadi Tuhan dan Rahmah. Dalam ayat pertama surat Al-Fatihah itu basmalah. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi keterangan sifat dari Allah. Menurut Al-Khalil, Allah merupakan nama diri yang tidak dibentuk dari kata lain. Adapun ulama lain berpendapat bahwa sebutan Allah merupakan kata bentukan yang berbeda dari asal-usulnya. Ada yang mengatakan ia berasal dari ilah yang berarti sesembahan, kata aliha yang berarti kebingungan, karena orang memahami Allah mengalami kebingungan dalam mengungkapkan pemahamannya, dan kehabisan kata-kata untuk menjelaskan dari kata wilah yang berarti kecintaan dan kata lahu ya luhuliyah yang berarti terhijab atau tertutup. Banyak kata yang dinyatakan menjadi asal ini menjadi kuatnya pandangan bahwa sebutan Allah merupakan bentukan dari kompleksitas penghayatan tentang Dia. Gitu. Dan Rahman Rahim dalam ayat itu dihubungkan dengan keesaan Allah, Tuhan yang berhak disembah dan sesembahan Rasul. Kemudian
Tauhid mulkiyah, Allah menjadi penguasa hati, pembalas dengan rahmah. Di samping berhubungan dengan kapasitas Rabb Al-Amin, disebutkan dalam ayat sebelumnya pengulangan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ketiga surat Al-Fatihah juga berhubungan dengan kapasitasnya sebagai Malik Yaumiddin yang disebutkan dalam ayat sesudahnya. Dan fungsi pengulangan dalam bahasa untuk memperkuat pernyataan, maka pengulangan dengan hubungan ke depan dan ke belakang ini benar-benar menunjukkan bahwa rahmah tidak hanya menjadi sifat dasar uluhiyahnya, tetapi juga rububiyah dan mulkiyahnya. Istilah Malik Yaumiddin berasal dari kata malaka, yumlikum, malkan, mulkan, milkan yang berarti memiliki dan pengertian meliputi dengan kewenangan pemerintah untuk mengelola dan menguasai. Dari kata ini dibentuklah istilah al-muluk yang berarti kerajaan. Adapun Yaumiddin adalah hari pembalasan dan Malik Yaumiddin itu pengertiannya penguasa pada hari pembalasan. Hari pembalasan adalah masa ketika manusia kembali kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan semua amalnya, perbuatannya di hadapan pengadilannya di akhirat, yang seluruh amal perbuatannya itu ketika dihidupkan kembali sebagai pribadi yang utuh pasca kematiannya atau kiamat, melalui pengadilan tanpa kezoliman sedikit pun dalam proses keputusannya. Manusia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Orang yang baik mendapatkan ganjaran baik dan kebaikan yang berupa surga dan segala kenikmatan. Sebaliknya, orang yang buruk mendapat ganjaran buruk dan keburukannya berupa neraka dan kesengsaraan. Allah menyelenggarakan pengadilan yang sempurna untuk menyambut kepulangan manusia kembali kepadanya. Setelah diberi tugas menjadi hamba dan khalifah di bumi, Dia menyelenggarakan pengadilan itu dengan cinta dan kasih untuk memberikan kebaikan yang nyata kepada mereka. Karena pengadilan itu diselenggarakan dengan cinta dan kasih, Allah pun memberikan pengampunan yang sangat luas dengan rahmat pengampunannya. Dia juga akan membebaskan orang-orang dengan hukuman tertentu yang sudah dipandang cukup menderita dalam menghadapi proses keadilan di hadapannya dengan rahmat pengampunannya. Dia akan membebaskan orang-orang tertentu dari hukuman di neraka setelah dipandang cukup menjalani hukuman lama di sana. Hal ini dijelaskan dalam hadis panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menggambarkan betapa Allah menyambut kembali kepulangannya dengan penuh rahmat. Kemudian ada tauhid Al-Asma wa Asyifat yang artinya aktualisasi asma dengan sifat ar-Rahmah. Al-Asma adalah jamak dari jam yang menurut Jurjani adalah pengertian dari sesuatu yang menunjuk pada pengertian dalam diri sendiri tanpa disertai salah satu dimensi, waktu, entah lampau, entah waktu sekarang atau yang akan datang. Dalam pengertian ini berarti nama yang dibedakan dari sifat yang ketinggi sebutan yang menunjukkan sebagai keadaan diri seperti panjang dan pendek. Adapun Asmaul Husna merupakan bentuk feminim dari kata superlatif, alasan yang berarti terbaik. Dengan demikian Asmaul Husna berarti nama-nama terbaik. Kemudian konteks dalam kronologi Mushaf Mesir disebutkan bahwa Al-Anbiya merupakan surat ke-73 dan turun setelah surat Al-Isra yang diwahyukan kepada Nabi. Mengingat ada 22 surat antara Al-Anbiya dengan surat Al-Isra yang mengisahkan bahwa Al-Isra Mi'raj yang terjadi pada 10 tahun kenabian, kemungkinan Al-Anbiya turun pada awal tahun ke-12 kenabian. Jadi Al-Anbiya turun beberapa tahun setelah Nabi melakukan dakwah terbuka dan relatif banyak penduduk Mekah yang mengikuti dakwahnya termasuk Umar bin Khattab. Ketika Ahmad Damanduri Syarhillah Al-Luhabi Al-Mashun Al-Dijauhar Al-Maknan itu, meskipun pelan-pelan arus masuk Islam, tetap tidak dapat dihentikan kaum musyrikin. Betapapun mereka telah berusaha untuk membendungnya dengan cara di antara yang dihadapkan efektif adalah menyiksa para pengikut Nabi sehingga terpaksa mengungsi ke Habasyah atau Ethiopia dan diboikot ekonomi terhadap dia dan keluarganya. Setelah merasa gagal menghalangi bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam, maka mereka berusaha supaya dakwah Nabi tidak dapat diterima oleh Arab dari kota-kota dan daerah lain yang menunaikan haji. Untuk itu, mereka memanfaatkan isu kekerabatan yang sensitif di kalangan masyarakat Arab sebagai bahan propaganda secara intens dan masif. Dipropagandakan bahwa apa yang didakwahkan Nabi itu merupakan sihir yang memisahkan diri orang dari orang tua, saudara, istri, suami, dan keluarganya yang lain. Di samping itu,
Mereka juga mengetahui provokasi dengan meminta An-Nadar bin Al-Haris yang sedikit banyak mengetahui agama Majusi untuk menjelaskan agama itu di hadapan jamaah haji yang baru saja diberi dakwah oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa agama yang didakwakannya itu sama dengan agama yang ada di Persia. Surah Al-Anbiya turun untuk merespon propaganda dan provokasi itu dengan memberikan pernyataan sangat tegas dalam ayat 107 bahwa risalah Nabi Muhammad diturunkan tiada lain kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk memecah belah keluarga-keluarga Arab. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa paganisme Arab dan agama-agama lain yang ada ketika itu mitis dan dekaden bisa menjadi rahmat bagi Arab khususnya dan bangsa pada manusia umumnya. Tujuannya adalah dari dua penafsir itu sepintas menunjukkan bahwa kerasulan merupakan rahmat dan tujuannya pengangkatan sebagai rasul adalah mewujudkan rahmat cinta kepada seluruh alam dan yang mendapatkan manfaatnya secara nyata hanyalah orang yang mengikutinya. Namun penegasan bahwa risalah tersebut sebagai rahmat universal tentu memasukkan orang-orang yang tidak mengikutinya sebagai pihak yang dapat mendapatkan manfaatnya. Dan misi kerasulannya untuk mewujudkan 7 kerasulan. Nabi menjalankan misi tertentu. Al-Quran menegaskan bahwa dia mendapatkan kebaikannya tidak dapat memelihara juga yang memberikan jaminan kesejahteraan langsung kepada para pengikutnya, sehingga mengikuti otomatis terhindar dari segala mara bahaya kesengsaraan hidup. Hal ini menjadi tantangan, tuntutan, dan harapan sebagai orang yang ditunjukkan kepadanya berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Kemudian beberapa misinya yaitu misi membawa kabar gembira, misi pemberi peringatan, kemudian tentang kewenangan Nabi itu menyempurnakan agama, menyempurnakan hadis, kemudian mendakwahkan hanifiyah samhah, kemudian mengajarkan hikmah jawami'ul al-karim, kemudian menyampaikan ilmu yaitu tugas Nabi menyampaikan ilmu. Nah, kemudian bagaimana kita meneladani Nabi, yaitu lemah lembut, tidak kasar dan tidak keras hati, memaafkan, memohon ampunan, bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, memiliki tekad yang kuat, berpendirian teguh, tawakal, dan memiliki empati, memiliki visi ke depan, dan pengasih sayangan. Kemudian fungsi agama Islam yaitu mempersatukan umat Islam, menyelamatkan umat manusia, kemudian memperbaiki kehidupan manusia. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan dakwah dan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pelaksanaan fungsinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.